Ya, oke. Kita lanjutkan kuliah pemrograman komputer kita. Hari ini kita akan membahas tentang flowchart, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa algoritma itu ada yang berbentuk tulisan dan ada yang berbentuk gambar atau bagan. Nah, algoritma yang berbentuk gambar atau bagan inilah yang disebut dengan flowchart. Pengertian dari flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi flowchart adalah bagan, ya, menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses yang lain. Ini adalah pengertian dari flowchart. Kemudian tujuan dari flowchart. Yang pertama menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Jadi flowchart ini, ya, ini menggambarkan urutan-urutan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Ya, kalau komputer ya langkah-langkah yang harus diproses oleh komputer. Kemudian flowchart itu memiliki tujuan untuk menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Nah, dengan melihat flowchart saja, harapannya orang lain itu ya sudah bisa memahami, ya, oh ini permasalahannya apa sih, kemudian apa yang harus dilakukan, ya ini secara rapi dan jelas. Kemudian selanjutnya membuat flowchart. Dalam pembuatan flowchart tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer. Jadi di dalam membuat flowchart itu tidak ada rumus atau patokan yang mutlak harus demikian, misalnya seperti itu. Itu tidak, ya. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, ya mungkin ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, orang itu di dalam menyelesaikannya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya minggu lalu ya saya menyampaikan tentang urutan mengupas mangga. Ya mungkin ya ada yang pisaunya sudah siap sehingga dia mencuci pisau, kemudian mengupas mangga, ya, kemudian mangganya dicuci, setelah itu dihidangkan. Tapi boleh jadi ada yang menggunakan proses yang lebih panjang lagi. Cara mengupas mangga misalnya, ya, dia harus mengasah pisaunya dulu, kemudian pisau itu dicuci, kemudian setelah itu ya digunakan untuk mengupas mangga. Ya, mangganya langsung dihidangkan, ya tidak dicuci sebagaimana orang pertama. Jadi boleh saja ya flowchart itu di dalam pemakaiannya, ya di dalam memanfaatkan flowchart itu untuk menyelesaikan masalah yang sama, prosesnya berbeda. Tapi yang penting itu adalah intinya bisa diselesaikan permasalahan itu. Kemudian orang paham ya langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun flowchart ketika dibuat lebih sederhana, ya tidak bertele-tele, tentu itu akan lebih baik. Jadi flowchart yang dihasilkan itu dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain. Jadi dalam masalah yang sama, programmer satu dengan programmer yang lain di dalam membuat flowchart itu bisa berbeda. Secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, kemudian proses, kemudian output. Ya, yang pertama untuk inputnya, ya dia memberikan data. Setelah itu dilakukan proses atau pengorganisasian. Kemudian outputnya itu adalah informasi yang dibutuhkan.
Untuk pengolahan data dengan komputer dapat dirangkum urutan dasar untuk pemecahan suatu masalah, yaitu yang pertama start, berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan masalah. Jadi upayakan ketika teman-teman membuat flowchart, ya ada instruksi mulai, ya start, ditulis start. Kemudian selanjutnya read, ya berisi instruksi untuk membaca data dari suatu peralatan input. Jadi datanya itu dibaca, ya. Kemudian instruksinya itu ya juga dipahami. Ya, setelah itu proses, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Jadi dari data yang telah dibaca, kemudian dilakukan processing, ya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya write, berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Jadi instruksi itu ya kemudian direkam ke peralatan output. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, end, mengakhiri kegiatan pengolahan. Jadi ada awalnya, ya ada start, kemudian tugas itu diakhiri dengan end. Ya. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Seperti flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi untuk membuat flowchart itu dibuatnya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ya, jadi standarnya seperti itu, ya. Dari atas start, kemudian ke bawahnya proses, kemudian yang terakhir end-nya itu di bawah atau dari kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi aktivitas yang digambar dalam flowchart itu ya perlu didefinisikan secara hati-hati, jangan membuat orang lain itu bingung, ya. Jadi flowchart itu harus dibuat ya agar bisa dimengerti oleh pembacanya. Kemudian kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas berakhir itu harus ditentukan secara jelas. Nah, jadi jelas kapan mulainya, kemudian kapan aktivitas itu berhenti. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Ya, jadi menggunakan kata kerja. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Ya, karena ini membuat program misalnya ya atau menyelesaikan suatu permasalahan, ya maka setiap langkahnya itu benar-benar diperhatikan bahwa harus sesuai dengan urutan yang benar. Kalau urutannya salah ya nanti program itu tidak bisa bekerja atau tidak diperoleh hasil yang kita inginkan. Kemudian di dalam membuat flowchart, gunakan simbol-simbol yang standar. Mengapa perlu kita menggunakan simbol-simbol yang standar? Tujuannya adalah agar semua orang itu bisa memahami. Jadi orang di seluruh dunia ya ketika membaca flowchart kita, mereka itu akan paham. Karena simbol yang kita gunakan itu adalah standar. Selanjutnya, struktur dasar algoritma dalam flowchart. Yang pertama, struktur runtunan ya atau sequence proses. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan berurutan sesuai aturan penulisannya. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Jika urutannya diubah, maka hasil akhirnya mungkin juga akan berubah. Jadi harus runtun, harus runtut ya. Karena kalau instruksinya tidak runut, tidak runtut ya,
nanti hasil akhirnya itu kemungkinan akan berbeda. Urutan instruksi menunjukkan cara berpikir penyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah. Jadi urutan instruksi ini juga menunjukkan ya urutan logika berpikir dari penyusunnya. Kalau algoritmanya dibuatnya muter-muter, oh berarti ini yang buat program ya, yang menyusun algoritma ini juga kalau mikir ya muter-muter misalnya seperti ya tadi saya contohkan ya. Ketika mengupas mangga, ada yang sudah siap, ada yang mengupas mangga itu ya mungkin harus muter-muter dulu. Nah, ini bisa dibaca ya dari algoritma yang dia buat. Kemudian yang kedua, struktur pemilihan atau percabangan. Pada struktur ini, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan, dan aksi yang kedua diabaikan. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah, sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Misal, terkait dengan struktur percabangan. Ya. Untuk penerimaan mahasiswa baru, ya, kan ada prosedurnya. Jadi misalnya pendaftaran, kemudian dilakukan seleksi. Nah, pada saat setelah melakukan seleksi ini, itu ada percabangan. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak, ya, calon mahasiswa barunya. Nah, yang diterima itu akan melanjutkan proses selanjutnya, misalnya registrasi dan seterusnya. Sementara yang ditolak itu ya akan dikembalikan berkasnya, misal ya, dikembalikan berkasnya kemudian mendapatkan pengumuman ya ditolak. Nah, atau dalam dunia kerja juga demikian ya, misalnya melamar pekerjaan kemudian akan diseleksi ya, yang diterima itu akan melanjutkan proses selanjutnya, kemudian yang ditolak akan diberi pemberitahuan bahwa dia tidak diterima kerja. Nah, ini contoh percabangan ya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, yang diterima itu akan memunculkan aksi yang berbeda, yakni dia akan ya melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian kondisi yang ditolak ya ini juga akan memunculkan aksi yang berbeda, yaitu nanti petugas itu akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa dia tidak diterima sebagai mahasiswa UNU Purwokerto misalnya. Atau yang bekerja, dia tidak diterima di dalam pekerjaan yang dilamar. Nah, ini jadi contoh struktur pemilihan atau percabangan. Kemudian yang ketiga, struktur pengulangan. Digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi akan terus dilakukan secara berulang. Misalnya, untuk melakukan sebuah penelitian misalnya. Ya, di situ kan dilakukan uji coba yang berulang-ulang. Misal, saya melakukan penelitian pengaruh suara terhadap pertumbuhan tanaman. Penelitian ini dilakukan selama 21 hari. Maka prosesnya yang bisa saya tuliskan di dalam algoritma misalnya ya. Yang pertama menyiapkan tanaman, kemudian yang kedua menyetel musik ya selama 21 hari. Nanti di bawahnya akan ditulis sudah 21 hari. Nah, jika jawabannya ya, maka akan dilakukan analisis data. Jika jawabannya tidak, maka dia akan mengulang terus ya prosesnya
ya akan disetelkan musik terus sampai 21 hari. Ini contoh struktur pengulangan. Jadi pemutaran musik itu akan dilakukan selama 21 hari. Selama belum 21 hari, ya proses itu akan berulang terus. Nah, ini contoh proses pengulangan. Nah, nanti barangkali ya teman-teman bisa melihat ya untuk contohnya. Nah, kemudian simbol-simbol flowchart. Yang pertama ini ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Ya, jadi ini menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Ini ke bawah, ke atas, ini ke samping kiri, ini ke samping kanan. Kemudian terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Nah, jadi ketika teman-teman membuat flowchart, ya gunakan ini. Di sini tulis start. Ya, kemudian prosesnya ditulis. Nah, kemudian setelah terakhir ya sudah prosesnya sudah selesai, buat juga seperti ini, tulis stop atau end. Kemudian konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada yang seperti ini, konektor simbol juga, itu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Jadi untuk halaman sama itu menggunakannya lingkaran, kemudian untuk halaman yang berbeda menggunakannya ini. Kemudian kotak persegi panjang ini adalah processing simbol atau simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian seperti ini ya, trapesium tapi kebalik ya. Simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi pengolahannya itu dilakukan oleh manusia atau secara manual. Kemudian yang ini simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasar kondisi yang ada. Nah, tadi seperti yang saya contohkan, ya, yang saya contohkan ketika melakukan penelitian, ya, menyiapkan bibit, kemudian menyetelkan suara musik. Nah, kemudian di sini sudah 21 hari. Nah, di sini ya. Ketika jawabannya ya, maka dia ditulis ya, di sini ya, kemudian ke bawahnya ya, analisis data. Sementara ketika jawabannya tidak, maka dia akan naik lagi ke atasnya ya. Dia akan disetelkan musik selama 21 hari. Disetelkan musik selama 21 hari. Nah, jadi ketika di sini ada pertanyaan lagi ya, sudah 21 hari, tidak, dia naik lagi ke atas. Ya, disetel musik 21 hari. Kemudian nanti akan turun ke bawah lagi, ya, ditanya lagi, sudah 21 hari, tidak, setel 21 hari lagi. Ya, kemudian sudah disetel 21 hari, ya. Nah, setelah itulah baru prosesnya berlanjut. Nah, ini simbol pemilihan proses. Kemudian simbol input-output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian yang ini, simbol manual input. Simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Ya, jadi menggunakan keyboard. Kemudian simbol preparation. Ya, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Ini menggunakan simbol preparation. Kemudian simbol predefine proses, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian simbol display,
simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Jadi ini untuk simbol peralatan output yang menggunakannya simbol ini. Kemudian simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian simbol magnetic tape unit, ya, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian simbol punch card, ya, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Kemudian ini simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Jadi untuk simbol dokumen itu seperti ini. Jadi misalnya hasilnya di print, ya, dalam bentuk kartu, dalam bentuk surat. Nah, ini simbolnya seperti ini. Contoh diagram flowchart sederhana. Ini start, input, proses, output, end. Nah, ini contoh sederhananya itu seperti ini. Jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system. Flowchart ini berfungsi untuk memberikan suatu gambaran flowchart alur kerja, suatu sistem secara menyeluruh, dan menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Contoh flowchart sistem ini seperti alur kerja pabrik, alur produksi barang, alur pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh flowchart masuk ke sistem website. Misalnya ya, ada website yang membutuhkan login, ya, menggunakan username dan password, tetapi ada yang tidak. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama mulai. Nah, kemudian setelah mulai, ya, akan muncul tampilan utama website tersebut. Kemudian akan ada menu login, masukkan username dan password. Nah, apakah yang masuk itu butuh login atau tidak? Ya, yang tidak itu adalah operator. Ya, operator. Itu berarti dia tidak perlu login, bisa tanpa login. Ya. Tetapi operator itu juga bisa, ya, ketika mau dibuat login, ya, menggunakan username dan password itu juga bisa. Ya, jadi untuk operator bisa menggunakan username dan password, bisa juga tidak. Kalau tidak berarti ke sini, nah, operator. Kemudian untuk user, dia itu membutuhkan username dan password. Ya, jadi begitu tampilan utama web muncul, ya, kalau user biasa itu harus login dulu, ya. Nah, dia itu adalah seorang user. Nah, bagaimana ketika super user? Super user ini juga bisa, ya, tidak menggunakan password. Jadi untuk super user, ya, dia tidak, ya, maka dia ini, ya, oh, maksud ini di sini apakah dia super user? Oh, bukan, tidak, ya. Apakah dia user? Bukan juga, dia itu adalah seorang operator. Jadi super user dan user itu tetap, ya, harus menggunakan login. Yang tidak menggunakan login itu hanya operator saja. Ya, jadi ketika tampilan utama web itu muncul, kemudian ada minta login, ya, user itu harus login, kemudian super user itu juga tetap, ya, menggunakan username dan password, karena ketika di sini super user, ya, dia super user,
Ya, tapi dia di sini tetap harus login. Bukan, kalau bukan berarti dia adalah seorang user. Kalau bukan seorang user, dia berarti adalah seorang operator. Nah, jadi ketika dia super user, maka kemudian dia sudah bisa masuk ke website. User juga bisa masuk ke website. Operator juga bisa masuk ke website. Nah, cuma kalau operator itu dia tidak membutuhkan login. Atau kalau mau login juga bisa. Sementara super user dan user itu tetap harus login. Kemudian yang kedua, flowchart paperwork atau dokumen. Flowchart dokumen atau paperwork ini lebih spesifik kepada manajemen berkas dokumen, laporan, surat-surat, dan beberapa file penting lainnya. Contoh flowchart pendaftaran anggota perpustakaan. Pendaftar, ya, yang pertama start atau mulai. Dia melengkapi formulir pendaftaran. Nah, formulir ini dalam bentuk kertas, ya, formulir pendaftaran. Tadi kan di atas sudah disebutkan ya, ini ya seperti ini tuh simbol dokumen, ya. Jadi kertas atau dicetak ke kertas. Nah, ini, jadi formulir pendaftaran itu dalam bentuk kertas atau dokumen. Kemudian petugas itu akan mengentry formulir pendaftaran. Setelah itu mengecek ya kelengkapan isian. Kemudian isiannya lengkap, ya. Kalau sudah lengkap, maka simpan data formulir kemana ya? Ke disk. Nah, kemudian kalau tidak lengkap, ya harus melengkapi formulir pendaftaran dulu. Setelah itu ngisi formulir dalam bentuk kertas, diulang lagi ya, mengentry formulir pendaftaran, mengecek kelengkapan isian ya. Apakah isiannya lengkap? Ya, tidak misalnya. Kalau tidak ya dia harus ya melengkapi lagi. Kalau isiannya lengkap ya maka data itu akan disimpan. Setelah itu dicetak kartu anggota. Kartu anggota ini ya akan diserahkan kepada pendaftar. Bentuknya itu adalah kartu yang dicetak ke kertas. Nah, maka selesai prosesnya. Ini contoh flowchart pendaftaran anggota perpustakaan. Kemudian yang ketiga, flowchart program. Jenis flowchart program isinya menjelaskan mengenai gambaran logika dari algoritma pemrograman yang dipakai. Contoh flowchart menghitung luas lingkaran. Ya, algoritmanya itu program dimulai, kemudian tentukan nilai Pi dan R, kemudian hitung L, hitung luas, ya, yang rumusnya itu adalah Pi kali R kuadrat. Kemudian cetak hasil luas, kemudian program selesai. Ini urutan algoritmanya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita buat flowchart-nya, mulai ya. Kemudian tentukan nilai Pi dan R. Pi-nya itu 3,14. Ini sudah konstanta ya, jadi sudah otomatis diketahui. Kemudian variabelnya R dan L. Kemudian input nilai R. R-nya berapa? Ya. Jari-jarinya berapa? Kemudian hitung luas itu adalah Pi kali R kuadrat. Nah, Pi-nya sudah ada, tadi 3,14, kemudian R-nya itu diinput oleh user. Ya, maka nanti di sini akan dikuadratkan. Nah, maka ketemu ya luasnya berapa. Setelah itu cetak nilai L, ya, ditampilkan di layar misalnya. Kemudian selesai. Kemudian yang keempat, flowchart proses. Flowchart proses isinya merupakan penggambaran dari suatu proses besar dengan menganalisis langkah-langkah berikutnya dalam suatu prosedur sistem. Contoh flowchart proses produksi ya pada suatu perusahaan. Yang pertama mulai ya. Jadi ini startnya harusnya agak lebih lonjong ya, bukan bulat lonjong seperti ini, tapi agak persegi tetapi tepinya melingkar. Mulai, kemudian distributor
memproduksi barang. Ya, harusnya produsen ini ya. Kemudian barang disimpan di dalam gudang. Agen memesan ke distributor. Selanjutnya, status stok barang bagaimana? Ya, status stoknya ada, ya, konfirmasi pada agen bahwa barang tersedia. Nah, kalau tidak ada, berarti ya dia memproduksi barang. Nah, kalau ada, ya, konfirmasi pada agen, oh iya barangnya ada, kemudian agen melakukan transaksi, ya. Setelah itu status transaksinya bagaimana ketika melakukan transaksi, deal atau tidak deal, ya. Setuju atau tidak setuju. Oh tidak setuju, oh yaudah barang disimpan kembali ke gudang. Nah kalau setuju barulah dilanjutkan, barang dikirim ke agen, barang diterima agen. Kemudian status kondisi barang bagaimana? Ya. Kalau status kondisinya itu ternyata tidak layak, barang itu dikembalikan. Ya. Barang didaur ulang, kemudian dia akan diproduksi lagi. Nah, kalau layak, barang itu akan dijual. Nah, status penjualan barangnya bagaimana? Ya, barang yang dijual laku, oh berarti selesai. Barang yang dijual tidak laku, maka barang itu akan dikembalikan. Barang dikembalikan, kemudian barang didaur ulang, kemudian diproduksi lagi. Ini contoh flowchart proses produksi. Kemudian selanjutnya flowchart skematik. Merupakan bagian yang mirip dengan flowchart sistem, yaitu untuk menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Perbedaannya bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart bagian aliran sistem, tetapi menggunakan gambar-gambar komputer, periferal, form, atau peralatan lainnya yang digunakan. Gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol diagram alir. Ya kan tidak semua orang ya paham simbol-simbol seperti ini. Maka untuk memudahkan komunikasi dibuatlah flowchart skematik. Nah, penggunaan gambar-gambar ini mudah untuk dipahami, tetapi sulit dan lama untuk menggambarnya. Jadi flowchart skematik itu gampang dipahami, tapi yang bikin itu susah dan lama. Nah, contohnya seperti ini. Flowchart desain kerjasama. Yang pertama, ya pengajuan proposal dulu. Ya, ada klien yang mengajukan proposal. Kemudian panggilan perusahaan. Ya, jadi dipanggil oleh perusahaannya, kemudian daftar pekerjaan yang diminta apa, yang diajak untuk kerjasama itu pekerjaan apa. Ya, setelah itu ya oleh petugas itu akan dianalisa pekerjaannya. Nah, kemudian oh ya ini kayaknya cocok nih. Akhirnya ya orang tersebut ya diminta untuk presentasi rencana kerja. Oh ini yang mau dikerjasamakan, yang mau dikerjakan itu ini. Nah ini dia melakukan presentasi. Nah kalau presentasinya bagus ya, kemudian diterima maka dilakukan kesepakatan kerja. Nah setelah itu ditandatangani MOU atau perintah kerja. Kemudian dirapatkan ya detail pekerjaannya. Setelah itu pelaksanaan pekerjaan. Sementara kalau presentasi rencana kerjanya itu tidak baik ya, maka proposal itu ditolak. Jadi tidak jadi ada kerjasama. Ini flowchart design. Ya teman-teman, itu materi kita hari ini terkait dengan flowchart. Nah ini flowchart ini sangat penting sekali ya untuk memudahkan kita di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau di dalam dunia kerja ya teman-teman ada SOP itu akan lebih mudah dipahami dengan membuat flowchart. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan hari ini ya ini bisa
bermanfaat untuk teman-teman untuk kedepannya ketika membuat suatu program ya atau menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, hari ini cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, izin tanya. Ya, silahkan. Mengenai flowchart tadi, itu apa kan dalam suatu organisasi biasanya itu yang megang handle flowchart kayak gitu semua Divisi. Iya, divisi apa ada orang tertentu kayak gitu. Ya, jadi flowchart ini sebagian memang ada yang perlu dipegang oleh semua pengurus organisasi atau seluruh karyawan di perusahaan. Ya, terutama kaitannya dengan SOP yang berlaku secara umum. Misalnya urutan kerja, ya. Misal urutan kerja pukul 8 masuk kerja, ya. Kemudian kalau organisasinya itu organisasi Islam, ya misalnya jam 8 sampai jam 8:15 itu tadarus Al-Quran. Setelah itu berdoa bersama. Setelah itu kerja sampai pukul jam 12 siang. Jam 12 siang istirahat dan sholat, ya isoma, istirahat sholat makan sampai pukul 1. Kemudian pukul 1 sampai pukul 3 melanjutkan kerja. Pukul 3 sampai setengah 4 sholat asar, setengah 4 sampai jam 4. Nah, itu persiapan pulang, jam 4 pulang. Nah, ini contoh SOP yang bisa dibuat flowchart, ya ini semua karyawan bisa pegang. Tapi ada flowchart itu yang bisa ya dipegang oleh orang-orang yang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tadi seperti yang saya contohkan, ya misalnya untuk alur keuangan yang megang itu bendahara. Ya misalnya ada pemasukan, bagaimana? Misalnya untuk flowchart pemasukan, ya berarti setoran uang, dibuat kwitansi. Kemudian kwitansi diserahkan kepada ya yang menyerahkan uang. Kemudian dicatat di buku, kemudian dicatat di komputer. Nah, setelah itu ya setor kepada manajer keuangan. Nah, misalnya itu dipegang oleh bagian keuangan. Untuk flowchart alur surat misalnya, surat masuk, ya berarti ada surat masuk diterima, kemudian memberikan tanda terima surat, kemudian dicatat di buku, ya kemudian diberikan kepada atasan, ya misalnya pimpinan perusahaan, nah misalnya pimpinan perusahaan itu akan mendisposisi kepada manajer misalnya, ya sesuai dengan tugas manajernya itu di mana. Kemudian suratnya itu ditujukannya untuk apa. Nah itu contoh. Jadi ada yang bisa dipegang oleh seluruh karyawan atau seluruh organisasi, ya pengurus organisasi, ada yang dipegang oleh bagian-bagian tertentu. Kalau untuk yang organisasi misalnya, untuk yang organisasi yang dipegang oleh seluruh pengurus organisasi, ya misalnya ya untuk SOP ya rapat bulanan. Nah, itu bisa misalnya ya rapat bulanan itu apa saja yang dilakukan setiap bulan. Nah, itu bisa dibuat SOP-nya. Misalnya SOP rapat bulanan ya pengurus Himate Tabi misalnya. Ya, yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua misalnya kultum dulu misalnya. Kemudian yang ketiga arahan dari ketua Himate Tabi misalnya. Nah, selanjutnya rapat inti
kemudian pembacaan notulensi, kemudian penutup. Nah, ini sekedar contoh. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Apakah itu dibutuhkan oleh semua karyawan atau pengurus organisasi, ataukah memang bagian-bagian tertentu. Itu disesuaikan. Ya, seperti itu, Mas. Oh iya, baik Pak. Jelas. Ya, oke. Ada lagi, teman-teman? Nanti tak pikir dulu Pak. Kayaknya ada. Nanti tak tanyakan lagi. Ya. Ya, silakan. Barangkali ada lagi. Cukup ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau ada Mas Ilman Maulana, ada sudah? Cukup dulu Pak. Nanti lagi lah. Ya, cukup dulu. Nanti barangkali kepikiran ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan minggu depan insya Allah. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.